I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come. Halo teman-teman, nama saya Dina Imelda. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di pelajaran sosiologi, yaitu membahas tentang hentikan kekerasan terhadap TKI dan juga stop penindasan terhadap perempuan buruh migran. baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan dan konflik yang terjadi terhadap TKI. Yang dimana TKI yang sering kita sebut dengan istilah tenaga kerja Indonesia merupakan istilah dari pekerja dalam negeri yang bekerja di luar negeri. Nah, TKI ini merupakan salah satu penghasil devisa negara karena mereka setiap bulannya mendapat gaji atau upah dari majikan. Nah, mereka itu selama per bulannya itu mendapat gaji sekitar 2,5 juta di atas kerja rata-rata. Nah, mereka itu kerja dalam kontrak yang rata-rata hanya 2 tahun masa kerja di luar negeri. Kontrak kerja TKI dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak menyetujui masalah tersebut. Nah, untuk kita bisa bekerja di luar negeri, di Indonesia menyediakan tempat pelatihan untuk calon TKI yang akan ke luar negeri, yaitu Badan Latihan Kerja Luar Negeri, yang mempunyai fungsi sebagai jasa penyalur mereka ke luar negeri. Selain itu, fungsinya mereka juga selain untuk teknis dinas kerja luar negeri, mereka juga mempunyai fungsi sebagai transmigrasi dan kebijakan teknis operasional selama kerja di luar negeri. Selain itu, tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerja guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, selain itu, menurut pengertian ini, setiap orang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Jadi apabila seseorang itu masih mampu melakukan pekerjaan, mereka masih sanggup disebut sebagai tenaga kerja. Selain itu, di Indonesia semakin banyak jumlahnya tenaga kerja, sedangkan lapangan pekerjaannya sedikit. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak pengangguran di negara ini. Sedangkan kebutuhan hidup itu tidak bisa dipungkiri. Apabila kita itu semakin terus menganggur, maka apa yang akan menjadi penghasilan kita? Nah, selain itu, tingkat pendidikan di negara Indonesia ini juga relatif masih sangat rendah karena banyak anak-anak yang masih di bawah umur terpaksa putus sekolah hanya untuk memenuhi kebutuhan. Saking menipisnya lapangan kerja yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, keterampilan yang dimiliki juga tidak memadai untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Nah, maka dari situ banyak seseorang atau orang-orang mengambil jalan dengan bekerja di luar negeri, dengan mengikuti pelatihan di Badan Latihan Kerja Luar Negeri. Nah, untuk di sana pun selama kita bekerja di luar negeri, kita memiliki syarat-syarat yang tidak begitu sulit, seperti keterampilan yang harus dimiliki atau apapun yang dapat membuat hati majikan itu baik agar tidak terjadi konflik dan kekerasan. Maka dari situ kita akan mendengarkan penjelasan selanjutnya dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Dina. Selanjutnya dirumuskan permasalahan tentang tenaga kerja Indonesia paksa tidak lagi bekerja di luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya mantan tenaga kerja atau TKI untuk memenuhi kebutuhan hidupnya paksa tidak bekerja di luar negeri lagi. Yang kedua, mengapa kekerasan kepada TKI itu bisa terjadi? Selanjutnya adalah tujuan. Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Yang kedua, penyiksaan tersebut terjadi karena adanya anggapan yang salah oleh pengguna jasa atau majikan, yaitu TKI sering dianggap dan dipandang sebagai budak, bukan sebagai pekerja. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang menurun, kebutuhan yang semakin meningkat, dan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah TKI tersebut. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama, kultur syakat yang disebut dengan gagah budaya. Yang kedua, kurangnya kualitas pendidikan. Yang ketiga, kurang puasnya majikan terhadap pekerja. Terus selanjutnya ada bentuk kekerasan. Yang pertama, pelecehan, penindasan, dan kekerasan fisik. Dari kedua faktor tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, melakukan pendataan TKI dengan benar dan akurat. Yang kedua, memperkuat perlindungan dan aturan hukum terhadap pekerja migran. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan
mulai dari proses pengantaran dan penjemputan. Jadi kesimpulan dari penjelasan rekan-rekan saya adalah penjelasan di atas menggambarkan bagaimana kerasnya kehidupan jika kualitas pendidikan untuk bekerja di luar negeri rendah. Maka dari situ kita tahu bahwa pendidikan itu penting untuk mendapat akses pekerjaan yang layak di luar negeri tanpa konflik dan kekerasan. Selain itu penting juga untuk dapat menjaga diri. Kemudian untuk saran, jika ingin bekerja di luar negeri, ada baiknya memperbaiki kualitas pendidikan dan juga mendalami peran permagangan khusus TKI agar tidak mendapatkan tindak kekerasan dari majikan tempat bekerja. Oke, dari video kami tadi, penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan dari beberapa rekan saya, tidak ada maksud dan unsur kami untuk menjelekan para majikan di luar negeri. Nah, dari sekian permasalahan yang ada, bahkan penyebab-penyebab dan faktornya juga, kita ada patutnya juga untuk memperbaiki minimnya pendidikan kita agar kita mendapatkan perlakuan yang baik dan layak di luar negeri sana. Jadi dalam penjelasan kami ini, kami tidak memiliki maksud yang lain selain kami ingin mengembangkan opini-opini kami. Jadi penjelasan ini kami tadi, selain mengambil dari beberapa artikel, kami juga mengeluarkan opini-opini kami tentang kekerasan yang terjadi terhadap TKI. Jadi dari penjelasan kami ini tadi, jangan ditiru, bahkan kekerasan itu jangan ditiru dan jangan dilakukan lagi. Ada baiknya kita untuk mengurangi kekerasan dan konflik tersebut dengan mengubahnya. Dan ini kejadian tidak untuk diulang, pasti dijadikan pelajaran. Selesai melakukan penjelasan terhadap konflik dan kekerasan yang terjadi oleh TKI, yang dimana masing-masing rekan saya memiliki peran yang masing-masing. Saya sebagai latar belakang, Saya sebagai permasalahan, Saya sebagai tujuan, saya sebagai faktor penyebab, Dan saya sebagai kesimpulan dan saran. Nah, saya ulangi lagi, dari sekian banyaknya permasalahan, jangan untuk diulangi lagi, tapi dijadikan pelajaran.